Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Evi Komalasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 1 Banjin Kabupaten Waikanan, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut beberapa pertanyaan pemantik untuk memandu saya dalam merefleksikan diri saya. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa pembelajaran hanyalah sebatas kegiatan transfer ilmu pengetahuan dari guru kepada siswa. Guru hanya berfokus bagaimana materi dalam satu semester dapat diselesaikan dengan tepat waktu, tanpa memikirkan makna dan kedalaman materi tersebut. Seringkali nilai pengetahuan adalah tolak ukur keberhasilan anak. Ketika nilai pengetahuan anak sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap berhasil. Guru cenderung menyamaratakan kemampuan anak. Guru tidak memahami karakteristik peserta didiknya, sehingga dalam proses pembelajaran, peserta didik dipaksa untuk beradaptasi dengan gaya mengajar guru. Berikutnya adalah pembelajaran masih berpusat pada guru. Guru lebih mendominasi pembelajaran di kelas, sehingga peserta didik cenderung pasif dan kurang bergairah dalam belajar. Suasana yang tenang adalah hal yang utama ketika pembelajaran berlangsung, hingga tak jarang ditemui siswa yang tertidur di dalam kelas ketika pembelajaran sedang berlangsung. Selain itu, peserta didik juga diminta untuk menghafal materi dan rumus-rumus yang diajarkan oleh guru, karena hafal materi adalah salah satu tanda materi diterima dengan baik oleh siswa. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini ternyata tidaklah tepat. Sebagai seorang guru, seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya melihat aspek kognitif saja, namun juga melihat aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya dari peserta didik. Murid bukan lagi menjadi objek, melainkan subjek pembelajaran. Mereka dapat memegang kendali dari dirinya sendiri dalam menentukan dan memaknai pembelajaran yang mereka dapatkan. Mereka bebas mengungkapkan pendapat tanpa takut untuk disalahkan. Mereka juga dapat mengekspresikan diri mereka dan mengeksplor kemampuan serta berkreasi sesuai dengan keinginan dan bakat yang mereka miliki. Selain itu, guru hanyalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang bertugas menuntun peserta didik. Guru juga harus memahami karakteristik masing-masing peserta didik agar dapat dengan mudah untuk mengelola pembelajaran, sehingga dapat memberikan ruang dan kesempatan bagi murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodrat. Apa yang harus segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang harus segera diterapkan di kelas antara lain merancang pembelajaran yang menyenangkan, menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan kodrat zaman, berusaha mengenali karakteristik peserta didik dengan mencari tahu latar belakangnya. Kemudian pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut, serta tidak lagi memaksa anak dalam berkarya sesuai dengan keinginan saya, sehingga memberi kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk mengeksplor kemampuannya.
Nah, demikianlah tadi paparan tentang kesimpulan dan refleksi diri saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Teruslah menjadi guru yang menginspirasi dan memerdekakan peserta didik kita. Salam guru penggerak.